Setelah ada berita kenaikan tarif oleh Donald Trump kemarin ya, sekarang itu bersamaan ada berita bahwasanya saham Amerika Serikat itu anjlok habis-habisan. Kerugiannya menyentuh hingga 82.000 triliun, bayangin. Dari berita ini banyak media mengkaitkan dengan kebijakan tarif oleh Donald Trump. Yang mana di video saya ini, saya akan bahas semuanya mengenai keterkaitannya itu. Keterkaitannya itu gimana? Kemudian gini, ternyata ya, ketika saya analisa lebih dalam, dibalik dari kenaikan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Donald Trump, ini sebenarnya merupakan pajak tersembunyi yang dibebankan kepada rakyat Amerika Serikat sendiri. Kok bisa? Dari mana analisa seperti itu? Maka dari itu, tonton video ini sampai akhir. Oh ya, ini nanti taruh part 2 ya, karena ini merupakan lanjutan yang kemarin. Jadi bagi kalian masih belum nonton part 1-nya, tonton sekarang. Mengenai keterkaitan mengenai kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump ini dengan penurunan harga saham yang sekarang di Amerika Serikat. Pada dasarnya, tarif yang lebih tinggi itu kan berarti biaya impor barang dari luar negeri itu menjadi lebih mahal dong. Seperti elektronik, mobil, hingga bahan kebutuhan sehari-hari. Artinya, ini membebani daya beli masyarakat. Karena bagi perusahaan, tarif ini tuh menimbulkan beberapa pilihan yang pahit. Pertama, mereka harus menaikkan harga jual ke konsumen. Atau jika misalkan dia tidak melakukan itu, mereka harus lebih mengefisienkan operasional. Otomatis nanti pasti ada PHK besar-besaran. Jika misalkan tidak mau melakukan hal dua ini, maka mereka harus ikhlas menerima laba yang mengecil karena biaya produksi yang lebih mahal. Makanya situasi ini langsung membuat para pelaku pasar itu khawatir. Karena apabila harga-harga ini naik terlalu cepat, maka inflasi ini kan akan terdorong lebih tinggi nantinya. Nah ini bisa memaksa Federal Reserve untuk menaikkan suku bunganya lagi. Ketika suku bunganya ini naik, maka otomatis para pengusaha itu makin sedikit nanti yang berkembang untuk ekspansi bisnisnya, untuk memulai bisnisnya dan segala macam. Padahal sebelumnya ya, itu sudah ada harapan besar untuk penurunan suku bunga tahun. Artinya, secara keseluruhan, langkah Donald Trump ini menaikkan tarif ini memperbesar risiko resesi yang ada di Amerika Serikat. Karena investor itu secara level itu nanti akan menarik uang dari pasar saham dan beralih kepada aset-aset yang dianggap lebih aman seperti obligasi dan emas. Indeks-indeks terutama seperti Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq, semuanya ini tercatat melemah tajam dalam beberapa hari terakhir ini. Kegelisahan ini menunjukkan bahwasanya pasar itu melihat tarif bukan sekedar kebijakan perdagangan, melainkan ini sudah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat dan bahkan ekonomi global. Jika situasi ini nanti dibiarkan berlanjut larut ya, bukan tidak mungkin pasar akan memasuki fase koreksi besar dan laju pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang selama ini cukup stabil ini akan menghambat nantinya. Dengan latar belakang inilah kenaikan tarif di bawah Donald Trump ini bukan hanya menjadi isu politik, tapi telah berubah menjadi faktor ekonomi yang nyata dan langsung terasa di dompet masyarakat dan neraca keuangan perusahaan. Yang tak kalah lebih menarik ya, kekuatan terbesar yang muncul dari kebijakan kenaikan tarif terbaru pemerintah Donald Trump ini nanti berpotensi meletusnya perang dagang global 2.0. Sebuah perang dagang baru yang jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan yang pernah terjadi di masa lalu. Pada dasarnya ya, ketika Amerika Serikat ini menaikkan tarif, negara-negara lain seperti China, Uni Eropa, Meksiko, dan bahkan sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Kanada dan Jepang, ini hampir pasti akan membalas. Mereka tidak akan tinggal diam melihat produk mereka itu diberlakukan tidak adil di pasar mereka. Masalahnya, balasan itu tidak hanya terjadi di satu sektor atau satu jenis produk saja, melainkan bisa meluas ke hampir seluruh rantai perdagangan global, dari baja, elektronik, otomotif hingga produk pertanian. Nah, situasi seperti ini nanti akan membuat dunia perdagangan internasional itu berubah drastis dari prinsip bebas perdagangan ini menjadi prinsip saling membalas dan proteksionis ekstrim. Bagi dunia usaha nantinya, ketidakpastian ini itu adalah musuh terbesar karena perusahaan nanti itu akan menjadi makin sulit merencanakan produksi. Investasi baru akan ditunda dan biaya produksi akan melonjak karena rantai pasok global ini terganggu. Bahkan bukan hanya sektor korporasi ya, konsumen di seluruh dunia pun ini akan terkena dampaknya nanti. Harga barang-barang kebutuhan pokok ini akan naik, ekspor dan impor menjadi lebih mahal, pertumbuhan ekonomi global bisa melambat,
negara-negara berkembang yang ekonominya ini sangat bergantung pada perdagangan bebas, ini akan menjadi korban yang paling awal. Lebih jauh lagi, perang dagang ini nanti berpotensi memperdalam jurang politik global. Negara-negara yang tadinya bersekutu dengan Amerika Serikat ini bisa mulai mencari aliansi baru nantinya, misalnya dengan Cina, Rusia, atau blok-blok ekonomi alternatif seperti BRICS. Dunia ini bisa beralih dari sistem perdagangan global yang relatif terbuka menuju era baru penuh blokade, tarif tinggi, dan persaingan tajam antar negara. Inilah sebabnya mengapa pasar keuangan ini sangat khawatir sekarang. Mereka tidak hanya melihat tarif ini sebagai kenaikan biaya, tetapi sebagai awal dari ketidakpastian besar yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi, menguncang politik internasional, dan bahkan mengubah tatanan global yang sudah dibangun sejak akhir Perang Dunia Kedua kemarin. Perang dagang global 2.0 inilah bukan hanya tentang barang dan pajak, melainkan tentang perebutan ulang kekuasaan ekonomi dunia. Meskipun terdengar patriotik dan heroik ya mengenai alasan kenaikan tarif impor ini, alasan Donald Trump kan untuk melindungi industri dalam negeri, untuk melindungi pekerja domestik. Namun pada kenyataannya, kenaikan tarif tinggi ini dilakukan oleh Donald Trump. Berdasarkan analisa saya, ini sebenarnya itu adalah pajak tersembunyi yang dibebaskan kepada rakyat Amerika Serikat sendiri. Banyak orang awam berpikir bahwasanya tarif ini membebani negara lain seperti Cina, Meksiko, dan Eropa. Namun secara teknis, tarif ini adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh importir Amerika Serikat setiap kali mereka membeli barang dari luar negeri. Bukan negara ekspornya yang bayar tarifnya, tapi negara importirnya, pengusaha domestiknya yang harus bayar tarif ke negara. Contohnya begini, jika sebuah perusahaan di Amerika Serikat ini mengimpor mesin dari China dan tiba-tiba tarifnya ini 25% diberlakukan, maka perusahaan itu harus membayar 25% lebih mahal dari harga awalnya. Nah, biaya ini hampir selalu akan dilimpahkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang nantinya, biaya produksi yang lebih mahal, atau bahkan pengurangan kualitas produk. Artinya bukan Cina atau Meksiko yang mau bayar tarif itu, tapi justru konsumen Amerika Serikat, rakyat biasa yang menanggung beban finansial tersebut. Harga barang kebutuhan pokok, pakaian, alat elektronik, mobil, hingga makanan sehari-hari ini nanti bisa menaik karena biaya tarif itu harus ditutup dari kantong konsumen. Bahkan sektor bisnis kecil yang bergantung pada bahan baku impor ini juga terkena dampaknya. Nanti banyak dari mereka itu terpaksa menaikkan harga jual atau gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Akibatnya, daya beli masyarakat ini akan menurun, inflasi ini akan meningkat, dan perekonomian domestik justru akan melemah. Lebih ironisnya lagi, penduduk berpenghasilan rendah dan kelas menengah yang seharusnya paling dibela, ini malah menjadi kelompok yang paling menderita. Mereka harus membayar harga lebih mahal untuk barang-barang pokok. Sementara upah mereka itu tidak ikut naik. Karena ini bukan basisnya pajak. Jika misalkan basisnya pajak dari pemerintah itu jelas, maka otomatis upah ini akan naik karena ada pajak. Tapi karena ini bukan didesain pajak, maka ngapain mau naik upahnya? Makanya yang dirugikan itu masyarakat lagi-lagi. Masyarakat di sana tentunya ya. Singkatnya ya, tarif tinggi ini bekerja seperti pajak rahasia yang tidak diumumkan secara langsung. Pemerintah itu tidak perlu secara formal mengumumkan kenaikan pajak kepada rakyat ini, karena beban ekonominya ini sudah otomatis dipikul lewat harga-harga yang makin mahal. Ini adalah bentuk perpindahan beban ekonomi yang halus tapi sangat nyata terasa di kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video eksklusif.